Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi wanita. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem reproduksi pada pria. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada wanita dan pembentukan sel telur, atau kita lebih kenal dengan sebutan proses oogenesis. Apa saja sih organ reproduksi pada wanita itu? Organ reproduksi pada wanita ada dua, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada vulva, labium, saluran kelamin atau vagina. Sedangkan bagian dalam ada ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, endometrium, dan vagina serta serviks. Bagian luar vulva itu adalah celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir. Sedangkan labium, organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina. Saluran kelamin atau vagina tempat masuknya sperma. Bagian dalam seperti lihat di gambar ovarium. Lihat tanda panahnya ya. Itu adalah struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah. Letaknya di samping kiri dan kanan rahim, berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Kemudian infundibulum. Nah, ini seperti jumbai yang merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Kemudian ada rahim. Itu seperti buah fir bentuknya, berfungsi untuk tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Lalu ada endometrium. Endometrium ini adalah bagian dalam dari lapisan rahim ya. Bagian dalamnya nanti ini akan meluruh saat menstruasi. Kemudian vagina. Vagina ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, atau tempat saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir adalah serviks. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya mari kita lihat apa itu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Sel telur yang matang diovulasikan selama siklus reproduksi perempuan. Folikel dan bakal telur tersebut berkembang semakin besar. Setelah matang, sel telur tadi akan dikeluarkan dari ovarium. Prosesnya sendiri itu dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat
diploid atau 2N. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis ini akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sistem reproduksi wanita dan proses oogenesis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.